Shalom Jemaat MNCC dimanapun berada. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara melalui online service kita hari ini. Selamat bergabung buat Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung di dalam online service MNCC. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita mau siapkan hati kita, pikiran kita mau fokus pada ibadah kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Biar firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh terus membentuk hati kita, hidup kita, dan menjadi kekuatan buat kita menjalani hari-hari ke depan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh hambanya Ibu Evangelis Indri Pardede. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama mendisiplinkan diri kita untuk tidak meninggalkan jam-jam ibadah dimanapun kita berada meskipun hanya lewat online. Kami percaya dimanapun kita berada Tuhan ada dan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom MNCC, mari umat pemenang kita naikkan pujian dan sorak-sorai kita buat Allah yang hidup. Haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Kekuatan hidup kami hanya dari-Mu Tuhan. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu.
kekuatan di hidupku. Ku dapati dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapati dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya Engkau Tuhan, kami percaya firman-Mu, Ia dan amin bagi kami. Janji-Mu setia. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Segala hormat syukur bagi-Mu, segala pujian kami bagi-Mu. Syukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau mulia. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Haleluya. Kami selalu percaya janji-Mu ya dan amin atas hidup kami Tuhan.
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku Shalom semuanya, Happy Sunday untuk jemaat daripada GBI GMCC Sukabumi. Saya percaya kalau kita ada semua anugerah Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Allah kami. Kami siap untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, kita akan buka dalam Mazmur 42 ayat 5 ya. Kita buka Mazmur 42 ayat 5, dikatakan seperti ini. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku ya. Yang pertama dikatakan tadi, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dikatakan seperti itu. Ayat 6 berikutnya dengan Mazmur yang sama ya. Ayat 6, jiwaku tertekan dalam diriku sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan, dari pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Itu yang kedua. Yang ketiga ayat 11, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah pada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Wow ya. Pertanyaan sekarang, kenapa statement ini begitu penting dan harus kita tanggapi dengan so serious ya? Banyak kok Bu Indri orang yang suka berkeluh kesah seperti ini, yang mengatakan aduh jiwa gue tuh kayaknya rasanya gak enak, aku sepertinya lagi galau seperti itu ya. Nah kenapa kita sangat begitu concern tentang 3 pernyataan ini ya? Very simple jawabannya, betul kalau ini keluar dari mulut orang-orang biasa, dari orang-orang yang mungkin memang punya masalah, yang kelihatannya juga memang dalam keadaan kacau, wajar kalau dia mengatakan gelisah jiwaku. Tapi ini keluar dari jeritan seorang yang gagah perkasa, yang populer, yang diseganin, yang ditakuti, bahkan sangat dihormati oleh seluruh bangsa, yaitu Raja Daud yang tersohor. Ini bukan ayat kebetulan, apalagi kalau sampai diulang berkali-kali. Jadi fakta mengatakan Daud benar-benar mempunyai masalah dengan jiwanya alias mental illness. Ini fakta, tertulis di Alkitab dan keluar dari pengakuannya sendiri. Jadi ini bukan gossiping, tapi ini fakta dan keluar dari mulut seorang raja yang sangat tersohor yang bernama Daud ya. Makanya semua orang pasti berkata awalnya ya, selama ini kan kita melihat casingnya Daud saja, luarnya Daud saja, kehebatan Daud saja, popularitas Daud saja, keberhasilannya saja, pasti kita akan berkata aduh hebat sekali Daud ini, beruntung sekali orang tuanya punya anak seperti ini. Karena kita hanya melihat casingnya ya, performance-nya, penampilan luarnya saja, maka kita menganggap dia wow seperti itu. Pertanyaan tadi kita katakan ya, apakah memang itu yang dialami oleh seorang Daud? Dia pernah mengalami jiwanya sakit, tertekan dan sangat-sangat merana. Nah memang betul ya, Injil sendiri mengatakan dalam Injil Matius ayat 1 awal pertama kali Injil dituliskan ya, ini dituliskan seperti ini. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham, luar biasa. Seorang Daud namanya disamakan dengan level Abraham, bapa segala bangsa, bapa orang percaya ya. Bahkan dikatakan Yesus anak Daud. Artinya Tuhan begitu sangat happy, sangat berkenan kepada seorang yang namanya Daud ini ya. Nah pertanyaan sekarang, di balik suksesnya ternyata Daud ini pernah mengalami trauma yang sangat hebat dalam hidupnya ya. Kejadian yang sangat menyedihkan, bahkan bukan hanya sekedar awal tapi sampai di masa tua pun dia mengalami hal-hal
hal-hal yang tidak menyenangkan. Buktinya kita buka Mazmur 27 ayat 10 ya. Di masa kecilnya ini cerita daripada seorang Daud. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Jelas dikatakan sekalipun ayah ibuku meninggalkan, berarti Daud pernah mengalami apa yang namanya dicuekin oleh orang tuanya sendiri ya. Nah, saya punya kesaksian seorang anak karena dicuekin oleh mamanya, karena mamanya sakit hati dengan papanya. Akhirnya ini anak dari mulai kecil disiksa oleh ibu kandungnya sendiri. Sampai sering dimasukkan dalam bak mandi hanya karena ibunya kesal melihat ayahnya yang berselingkuh. Dan terakhir itu badan semuanya berus karena banyak dicubit. Dan waktu dia semakin besar, apa yang terjadi? Dia mulai sadis. Dia menyiksa binatang-binatang piaraan sampai dia bisa memutar itu anjing atau kucing dengan ekor, dia putar-putar dan dia lempar. Intinya kenapa seperti itu? Karena dia pernah mengalami dibully oleh orang tuanya sendiri. Nah, itu terjadi kepada seorang Daud. Sangat-sangat dia menjerit dengan berkata, walaupun papa mama meninggalkan, tapi Tuhan gak pernah meninggalkan. Berarti masa lalunya pernah sangat-sangat tidak menyenangkan. Apakah sampai di sana saja? No. Kalau kita baca 1 Samuel 16 ayat 11 dikatakan begini. Lalu Samuel berkata pada Isai, inikah anakmu semua? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Tidak main-main. Bahkan waktu ada ibadah keluarga, Daud sendiri yang tidak dipanggil karena dianggap hanya tukang angon 2-3 kambing. Sementara brothersnya ya, Syama, Eliab, Abinadab semua dipanggil oleh ayah mamanya karena dianggap adalah panglima tentara daripada Saul, punya posisi yang penting di pemerintahan. Intinya dia tidak dipandang sebelah mata oleh keluarga sendiri. Nah, apa sampai di sana saja? No, selain papa mamanya, selain keluarganya sendiri, dia juga nggak dipandang oleh istrinya. Mana buktinya? Kita buka 2 Samuel 6 ayat 20. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikael bin Saul mendapatkan Daud. Katanya, perhatikan, ini istrinya, Mikael ini anak raja, anak Saul. Betapa raja orang Israel yang menelanjangi diri pada hari ini depan mata budak-budak perempuan para hambanya. Merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Dipermalukan oleh istri sendiri. Ini fakta, dia pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan ya. Saya ada punya kesaksian seorang istri yang cantik luar biasa, kaya dan pintar cari uang. Karena dia menganggap suaminya gak ada papanya, dia sangat menghina. Akhirnya suaminya selingkuh dengan pembantu sendiri. Ini tidak main-main, ini fakta. Dia mengalami trauma demi trauma dari mulai orang tua, dari mulai kakak-kakak kandungnya, bahkan dari istri yang harusnya menjadi penolong bagi Daud pun Daud tidak mengalami seperti itu. Dia dipermalukan depan hamba-hambanya, depan dayang-dayangnya, mungkin juga dengan cara tidak menganggap suami ya. Istri seringkali seperti ini kalau dia merasa dia lebih hebat karena dia anak Raja Saul, dia menganggap Daud ini hanya cuma tukang angon kambing. Dengan gampangnya dia menuding suaminya seperti orang gila, menelanjangi diri sendiri. Itu dari istrinya. Apalagi cukup sampai di sana? No, dari mertua pun. Seorang Saul, mertua kandung daripada Daud juga begitu obsesi, begitu membenci, bahkan begitu ingin membunuh menantunya sendiri. Kita buka 1 Samuel 24 ayat 2. Daud diperlakukan seperti teroris ya, seperti penjahat kelas berat padahal hanya seorang menantu. Coba kita lihat 1 Samuel 24 ayat 2. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Bayangkan, masa hanya mencari seorang menantu saja tidak bisa dengan cara datang baik-baik. Kan seharusnya menantu dengan mertua punya hubungan yang baik, tapi ini dia bawa 3 orang pilih, 3.000 orang pilihannya untuk mencari menantunya sendiri. Dianggap seperti teroris yang sangat membahayakan. Daud mengalami dari mertua, dari istri, dari orang tua, dari kakak-kakak. Ini dialaminya. Bahkan tidak cukup sampai di sana. Kita tahu 1 Samuel 30 ayat 6a bagaimana dia diperlakukan oleh rakyatnya sendiri yang dia bela habis-habisan seumur hidupnya. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Bayangkan, rakyat yang dibelanya habis-habisan pun pernah mau membunuh dia, bahkan mau menusuk dia dari belakang. Apa cukup sampai di sana? No ya, gak cukup sampai di sana. Ini yang paling lebih mengerikan bagi seorang Daud. Mazmur 3 ayat 1. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya, anak kandungnya pun mau membunuh dia sendiri. Betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ini yang paling berat bagi seorang Daud ya. Saya punya kesaksian, seorang anak perempuan bisa menggugat papa kandungnya umur 84 tahun hanya gara-gara saham dalam perusahaan. Memang sangat-sangat mengerikan dan Daud mengalami semua ini. Pertanyaan, apa stop sampai di sana? No, karena Daud juga pernah tergelincir dalam dosa. Kalau mau jujur, Daud adalah salah satu raja yang paling sering tergelincir dalam dosa ya. Tapi yang luar biasa karena dia minta ampun pada Tuhan, akhirnya Tuhan mengampuni dia. Dia pernah tergelincir dengan Betseba, istri daripada Uria, dan bukan stop sampai di sana. Dia juga membunuh suami daripada Betseba dengan cara pembunuhan berencana. Dia berikan surat kepada Yoab, panglimanya, untuk membunuh suami daripada Betseba dengan meletakkannya di barisan depan. Dan pada saat perang, semua bangsa Israel, semua tentara Israel mundur.
Itu dikatakan Uria dibiarkan sendiri sehingga dia akhirnya mati. Sangat-sangat tidak baik. Gaspol parah. Itulah seorang Daud. Semua ini dialami oleh Daud sampai satu saat dia sampai ke titik yang satu ini. Kita buka 2 Samuel 21 ayat 15. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu secara fisik, secara mental, jiwanya letih lesu, mental illness, dan Daud pernah ada di sana, jiwanya terganggu secara kompleks ya, tidak main-main. Maka kalau kita baca dia pernah sampai pura-pura gila. Mana buktinya? Kita buka 1 Samuel 21 ayat 12 dan 13. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Ahis, raja kota Gat. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di depan mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Stres abis pol. Itulah Daud dan dia pernah ada di titik di sana. Pertanyaan, apakah Daud berakhir dengan menyedihkan? Seperti Raja Saul, raja pertamanya Israel. Coba kita lihat kematian daripada seorang Raja Saul ya. 1 Samuel 31 ayat 8 sampai dengan 10. Apakah Daud mengalami kematian seperti ini? Coba kita lihat. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh. Didapatinya mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar di kuil berhalanya dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asyatarot dan mayatnya dipakukan mereka di tembak kota Bet-Sean. Tidak main matinya seorang raja pertama Israel sangat tragis. Dipotong kepalanya, anak-anaknya mayatnya bergelimpangan, bahkan dipakukan badannya di tembok Bet-Sean. Ini tidak main-main. Apakah Daud mengalami hal yang sama? Kita lihat matinya Daud itu finishing well. Dia menyelesaikan sampai selesai. Dia menyelesaikan sampai garis akhir. Daud total berbeda dengan Raja Saul ya. Ini poin penting yang mau kita fokus pada hari ini. Karena kalau mau jujur, semua orang pasti punya dark side, semua orang pasti punya sisi gelap. Hanya yang membedakannya adalah ada yang ketahuan, ada yang tidak ketahuan, ada yang mengaku dan ada yang tidak mengaku. Sementara Daud mengambil keputusan yang luar biasa. Dia berbeda, dia bukan menyembunyikannya, tapi menyingkapkan sisi gelap hidupnya dan berlari kepada Tuhan, bukan berlari daripada Tuhan. Ini contoh yang patut kita pelajari pada hari ini. Pertanyaan, kok bisa Daud melewati semua itu? Kok bisa Daud akhirnya mencapai finishing well ya? Kita lihat dia memiliki satu keputusan untuk bangkit dan tidak tiarap dalam masalah hidupnya. Ini dia yang membuat Daud total berbeda dengan Saul. Sama-sama punya masalah, sama-sama pernah jatuh dalam dosa. Yang membedakannya yang satu tetap bertahan dengan masalahnya. Yang satu dikatakan dia mengambil keputusan dan dia mengambil satu keputusan yang sangat berani. Courage ya, keberanian yang luar biasa. Ibrani 4 ayat 15 dan 16. Perhatikan ini sikap daripada seorang Raja Daud. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Daud ini menangkap pesan daripada Rasul Paulus. Tuhan bisa merasakan kelemahan kita. Ini adalah good news ya. Jadi Tuhan tahu bahwa manusia itu lemah. Kita bisa jatuh dalam dosa. Kita juga bisa tergelincir. Tuhan merasakan kelemahan kita. Tapi dia tetap memberikan kasih karunia kepada kita ya. Dia bukan Tuhan yang menonton. Dia bukan Tuhan yang hanya melihat dari atas. Dia ada di dalam apa yang kita gumulkan. Bahkan dalam permasalahan kita pun Tuhan pernah merasakan. Mana buktinya Tuhan Yesus pernah merasakan? Buka Matius 26 ayat ke-38. Lalu kata Yesus waktu di Getsemani, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Luar biasa. Yesus pernah merasakan apa yang namanya takut, apa yang namanya gemetar, apa yang namanya mau mati rasanya. Makanya waktu kita mengalami hal yang sama, Tuhan bisa merasakan. Makanya Tuhan bilang, come to me, datang padaku, jangan lari daripadaku. Nah Daud menangkap pesan ini, dia mendapat pengharapan. Ternyata Tuhan bisa merasakan apa yang pernah dia rasakan. Karena itu dia dengan berani, dia datang menghadap kepada tahta Allah. Nah ada 3 bukti langkah berani yang dia lakukan. Dan ini yang membuat dia akhirnya finishing well bersama dengan Tuhan. Yang pertama, Daud menyadari. Daud mengakui dan Daud menerima kenyataan dengan kerendahan hati. Dan dia memang merasa ada yang tidak beres dengan jiwanya. Ini
langkah pertama. Seringkali dalam langkah pertama kita sudah gagal ya. Dikatakan mana buktinya dia menyadari dan dia mengakui dan dia bisa menerima ini sebagai satu kebenaran bahwa dia memang punya masalah dengan jiwanya. Mazmur 42 ayat 5a. Perhatikan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku. Ini adalah pengakuan yang sangat luar biasa yang keluar dari mulut seorang raja yang sangat populer, yang sangat terkenal, yang sangat sukses, yang punya segala-galanya, bahkan mungkin dunia ini pun dia punya. Tapi dia dengan jujur, dia mengakui kelemahannya, mengakui kekurangannya, mengakui jiwanya tertekan. Nah ini yang membuat dia luar biasa. Kita ingat bagaimana seorang si lumpuh 38 tahun di Bethesda, betul? Ketika Yesus melihat dia, Tuhan berkata seperti ini. Kita buka Yohanes 5:6. Maukah engkau sembuh, kata Tuhan. Ya, Tuhan maksudnya Tuhan mau sembuh, bukan hanya fisiknya saja. Kenapa saya berkata begitu? Karena Allah kita tahu persis ini orang bukan hanya sakit secara lumpuh, tapi dia sakit dalamnya, mentalnya sakit. Mana bukti dia sakit mental? Kita akan lihat ayat 7. Ciri khas orang yang punya sakit mental ya, atau mental illness, ini pasti akan respon seperti ini. Jawab orang sakit itu padanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam apabila air mulai goncang. Sementara aku menuju ke kolam, orang lain sudah turun dari aku. Responnya menyadari? No. Dia tidak menyadari dan tidak mau menyadari dan tidak mau mengakui kekurangan dan kelemahannya ya. Bahkan yang ada dia bahkan menyalahkan orang lain. Dia merasa orang lain tidak peduli. Dia merasa dunia tidak adil. Dia kecewa berat. Dan ini ciri khas orang yang sakit jiwanya. Tidak mau mengakui, tidak mau introspeksi dan dengan apa yang ada dengan dia. Dan yang ada malah dia menyalahkan semua orang ya. Menyadari, mengakui apa adanya dan membutuhkan keberanian sekaligus juga kerendahan hati brother sister ya. Tanggalkan atribut kita, tanggalkan kehebatan kita, tanggalkan kekuatan kita. Baru kita bisa masuk kepada step pertama, awareness ya, menyadari, mengakui dan juga menerima ini sebagai satu fakta ya. Ada resiko dengan pengakuan Daud ini, pastilah ada. Apalagi sebagai seorang raja, mungkin pun bisa dia image-nya turun, betul. Tapi pertanyaan, apakah Daud takut image-nya turun di hadapan manusia? No, karena yang paling penting buat dia adalah dia punya image baik di hadapan Tuhan dengan pengakuan yang secara jujur. Karena Tuhan bukan gak tahu dosa kita brother sister, tapi Tuhan sangat menghargai waktu kita confess, waktu kita menyadari, waktu kita menyesali, bahkan waktu kita menerima ini, betul Tuhan, memang aku punya masalah Tuhan. Ingat seorang Adam, waktu itu Tuhan juga menegur Adam. Tuhan bukan gak tahu dia makan buah terlarang. Dia katakan, Adam, Adam di mana engkau? Kejadian 3 ayat 9 sampai dengan 11 ya. Tapi apa jawaban daripada Adam ya? Siapakah? Tuhan berkata begini, ketika aku mendengar engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapa yang beritakan padamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah yang kularang engkau makan? Tuhan mengharapkan Adam sebagai pribadi yang gentleman, menyadari, mengakui bahwa memang dia melakukan kesalahan ya. Tapi ternyata Adam tidak menyadari, Adam tidak mengakui, maka tidak klop dengan dirinya dan akhirnya dikatakan jiwanya takut. Ciri khas daripada orang yang bermasalah jiwanya pasti takut, gelisah, parno, khawatir, curiga, was-was, sensitif, emosi yang tidak terkendali, trauma yang berkepanjangan. Itu semua ciri khas daripada orang yang punya masalah dengan jiwanya. Dan Adam punya masalah dengan jiwanya karena dia berkata, aku takut. Sama seperti Daud berkata, kenapa engkau gelisah hai jiwaku ya. Dia sadar bahwa ada yang gak beres dengan dia. Ini langkah pertama untuk membuat kita mengalami pemulihan. Nah lihat respon daripada Adam waktu Tuhan bertanya ya. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang beri padaku buah yang itu kepadaku, maka aku makan. Ciri khas orang yang lumpuh secara rohani, ciri khas orang yang sakit jiwanya itu tidak mau mengakui. Dia berusaha mengelak, dia berusaha menghindar. Bahkan yang paling parah, dia banyak menyalahkan kanan kiri depan belakang. Bagaimana dengan kita pada saat ini? Ketenangan hanya ada pada waktu kita tidak tertuduh lagi, waktu kita tidak terintimidasi lagi. Dan ini adalah panah iblis yang paling canggih, yaitu panah apa? Mendakwa kita ya. Nah sekedar menyadari itu betul baik, tapi tidak cukup sister brother ya. Harus menyesalin dan juga bukan hanya sekedar menyesalin, tapi kita bisa menerima dengan jiwa besar dengan berkata, aku salah Tuhan ya. Nah sampai yang pertama tadi tentang menyadari, menyesali, dan mengakui. Apakah stop sampai di sana? No ya. Yang berikutnya, datanglah kepada sumber pemulih jiwa itu supaya kita mendapatkan kelegaan. Karena hanya dalam Tuhan ada kelegaan. Mana buktinya? Daud menerima tawaran Yesus ini. Matius 11 ayat 28 dan 29. Di dunia ini tidak ada yang menawarkan untuk kita bisa mengalami kelegaan. Orang biasanya nggak mau cari orang yang susah. Orang hanya mau dekat dengan orang yang punya
happy, yang berkat, yang dalam keadaan sukses. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Mari kepadaku semua yang letih lesu beban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Pikul kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketenangan dan kelegaan adalah obat awal untuk mengalami pemulihan total. Tidak perlu dengan obat penenang, antidepresan, atau yang diberikan oleh dokter. Sumber ketenangan itu adalah Yesus. Dengan obat hanya sementara saja. Dengan antidepresan hanya sementara. Tapi datang kepada Tuhan, bukan lari daripada Tuhan, membuat kita mengalami ketenangan dan kelegaan. Dan Daud lakukan ini. Mazmur 62 ayat 5 dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Jalinlah hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini langkah yang dilakukan oleh seorang Daud. Dia tidak merasa tenang waktu dikelilingin pasukan yang hebat, atau hartanya yang melimpah, atau nama besarnya. Ini adalah statement daripada seorang raja yang sangat tersohor. Dia mengaku dengan jujur kekurangannya. Dia mengakui bahwa dia tidak ada apa-apanya, dan dia mengakui ketenangan hanya ada dalam Tuhan, ya. Nah, coba kita perhatikan di sini. Ingat anak yang bungsu, ya. Anak yang bungsu bagaimana waktu dia dalam keadaan sudah melakukan banyak kesalahan, apa yang dilakukannya. Lukas 15 ayat 17 sampai dengan 19. Si bungsu berkata, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dibutuhkan keberanian dan kerendahan hati dan iman yang pol untuk datang kepada Tuhan. Jangan mau terintimidasi oleh si jahat. Si jahat bisa berkata bahwa engkau tidak akan layak. Ingat, sekali kita menjadi anak Allah, sampai selama-lamanya kita tetap anak Allah, ya. Yesus sudah mengangkat kita sebagai anaknya. Dan tidak ada bekas anak, sister, brother, ya. Waktu kita punya kesalahan, waktu kita tergelincir, datang kepada Tuhan seperti Daud dengan keberanian. Karena ingat, Allah kita pernah merasakan kelemahan yang kita alami. Karena itu dia dengan senang hati menerima kita untuk memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Masuklah ke tahtanya dengan keberanian yang pol daripada Tuhan Yesus. Nah, karena suara sumbang sering akan datang waktu kita mau masuk kepada hadirat Tuhan. Waktu mau mengaku dosa kepada Tuhan. Waktu mau kembali kepada Tuhan. Mana contohnya? Buka Markus 5 ayat 35. Waktu itu ada seorang kepala rumah ibadat yang meninggal anaknya, betul? Nah, Tuhan datang memang agak terlambat menurut dunia. Dikatakan begini, Markus 5:35, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari kepala rumah ibadat dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Percuma, kata orang, sudah terlambat, nggak mungkin kau bisa diubahkan, memang kau sudah produk kadaluarsa. Ini kata-kata samping kanan kiri kita. Ini kata-kata sumbang yang dipakai iblis untuk membuat kita tidak siap masuk dalam hadirat Tuhan, ya. Nah, dikatakan sudah terlambat, tidak mungkin. Pada kalimat Yesus so sederhana. Lihat ayat 8. Matius 8 ayat 2 dan 3. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan mentahirkan aku. Ini adalah sikap waktu kita punya masalah. Waktu kita dalam keadaan kusta, dalam keadaan dosa, dalam keadaan tidak layak, dalam keadaan sakit mental datang kepada Tuhan. Perhatikan sikap Yesus. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, sister, brother, jangan anggap enteng dengan kata-kata ini. Tuhan mengulurkan tangan kepada si kusta. Ini melawan peraturan daripada Yahudi. Tapi kasih Tuhan melebihi segala-galanya. Dia ulurkan tangannya kepada si kusta dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Waktu kita datang pada Tuhan, pemulihan pasti akan terjadi. Jangan mau diintimidasi oleh si jahat dengan berkata percuma, gak mungkin, gak ada harapan bagimu. Dan yang ketiga dikatakan action. Ayat keempat dikatakan, lalu Yesus berkata padanya, ingatlah, jangan engkau beritahukan hal ini kepada siapapun, tapi pergilah perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Waktu Tuhan memulihkan hidup kita, tujuannya hanya satu, untuk menjadikan kita sebagai saksinya. Jangan simpan pemulihan daripada Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita disembuhkan dari kita punya sakit penyakit, dari kita punya jiwa yang rusak, daripada kehidupan kita yang gak benar, jadikan hidup kita sebagai saksi Tuhan. Karena untuk itulah Tuhan memulihkan kehidupan kita. Jadi pesan Tuhan pada hari ini dikatakan tentang courage, ya, tentang keberanian. Jangan takut, jangan ciut, jangan merasa Tuhan tidak mungkin bisa menolong aku. Apapun keberanian kita seperti Daud tadi, dia mengalami trauma yang tidak mudah dari mulai kecil sampai masa tuanya. Tapi dia punya keberanian karena dia pegang perkataan daripada Rasul Paulus bahwa kita
mendapatkan keberanian karena Tuhan pernah merasakan kelemahan-kelemahan yang pernah kita alami dan Dia sudah siap memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Dan ingat, waktu kita sudah diangkat menjadi anak, selama-lamanya kita menjadi anak karena kasih anugerah Tuhan. Tuhan berkati, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Allah kami. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami percaya Bapa, kami nggak mau menjadi Kristen yang biasa-biasa, tapi kami mau membereskan Bapa. Kalau memang ada hal-hal Bapa, ada ciri khas daripada takut, khawatir, gelisah, tidak tenang, parno atau was-was, itu bukan sikap yang normal Bapak. Karena sikap daripada Engkau Tuhan, Kau berikan kepada kami adalah damai, sejahtera, sukacita, antusias, optimis Bapak. Kalau itu tidak kami milikin, kami mau datang kepadamu Tuhan, karena ada sesuatu yang tidak beres yang harus kami bereskan dengan Engkau Tuhan. Kami mau introspeksi diri kami, dan Tuhan Yesus, waktu kami padamu, Engkau tidak pernah menolak kami, Engkau tidak pernah membuang kami. Bahkan Engkau berkata pada si bungsu, ambil jubah, ambil juga sepatu, dan ambil cincin, karena anakku yang hilang sudah kembali. Tuhan sangat happy, Tuhan sangat senang waktu kami datang kembali padamu. Dan selain itu, pakailah kami menjadi saksimu Bapa melalui kehidupan kami yang sudah dipulihkan. Dalam namamu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya Evangelis Dr. Indri Pardede Arya. Shalom semuanya. Terima kasih buat hambanya Evangelis Dr. Ibu Indri Pardede yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan Yesus pada hari ini. Kita mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan Yesus yang telah disampaikan, boleh menjadi kekuatan dan pedoman dalam hidup kita. Terima kasih Bu Indri. Mari Bapak Ibu MNCC kita bersatu hati dalam mendoa syafaat. Bapa kami yang ada di surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan buat kami sepanjang minggu ini yang kami lalui. Pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, suatu anugerah yang indah Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang telah ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami bersyukur Tuhan, melalui firman-Mu hidup kami adalah hidup yang berkemenangan. Kami percaya Tuhan, tuntunan-Mu, penyertaan-Mu hari ke hari semakin sempurna dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, Ibu Indri Pardede yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dia dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Pakai dia terus Tuhan. Tambahin hikmat ma'rifat yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Hingga dimanapun dia melayani, boleh menjadi berkat buat banyak orang. Boleh menguatkan banyak orang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati keluarga bersanya dengan kesehatan yang baik dan pelindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau juga memberkati hamba-Mu Pak Gemoki yang boleh melayani kami di MNCC. Kami percaya Tuhan, Engkau juga berikan hikmat kepadanya dan kesehatan yang baik serta pelindungan yang sempurna Tuhan. Hingga dia membawa jemaat MNCC menjadi murid terang-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati setiap umat MNCC Tuhan. Dari yang senior sampai yang junior. Kami percaya kami semua dalam pelindungan dan penyertaan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kesehatan yang Engkau berikan pada kami. Hingga pada hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat setiap umat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada di rumah mereka. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan, Engkau memberkati setiap gereja-Mu dari Indonesia apapun Tuhan, yang melakukan ibadah sepanjang minggu ini, secara online maupun onsite. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati semuanya, hingga ibadah mereka juga mendatangkan kemuliaan buat nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh bersyafaat buat bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami dari yang tertinggi Bapak Presiden Jokowi, maupun wakilnya Pak Ma'ruf Amin, dan Kabinet Pembangunan, serta sampai yang terendah RT. Dari Sabang sampai Merauke, dari pusat sampai daerah, semuanya dalam berkat Tuhan Yesus. Dengan kesehatan yang baik, dengan hikmat yang dari Tuhan Yesus, hingga dia memimpin bangsa ini maupun setiap kota di mana mereka boleh dipercayakan memimpin.
kami percaya kebenaran Tuhan Yesus yang akan mereka jalankan. Berikan mereka roh yang takut akan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang berikan pemulihan bangsa kami Tuhan. Pemulihan kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun yang lainnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang berkati kota kami, kota Sukabumi ini, di mana kami boleh berada Tuhan. Berkati Pak Wali Kota, berkati Bupati, berkati Camat, Lurah, RW, RT, di mana kami boleh berada. Kami bersyukur Tuhan, Engkau berikan hikmat yang daripadamu, hingga mereka boleh memimpin kota ini dengan kebenaran yang Tuhan Yesus berikan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang telah menjadikan kota kami kota yang damai, kota yang makmur, kota yang subur, kota yang aman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hanya kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pimpinan ibadah kami dari awal akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah ini mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita dan kita akan sama-sama menerima doa berkat. Mari semuanya angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang ada di rumah, Tuhan memberkati keluargamu. Suami, istri, orang tuamu, anak, menantu, dan cucu. Pekerjaanmu, mata pencaharianmu. Apa yang Tuhan izinkan dikerjakan untuk kebaikan, Tuhan buat menjadi berhasil. Engkau yang sekolah, Tuhan berikan hikmat, akal budi, dan kepintaran. Engkau yang melayani, biar terus menyala-nyala dan tetap melayani Tuhan. Turunlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai kita semua. Dimanapun engkau berada, Tuhan memberkati engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di ibadah online yang akan datang.